beberapa tahun sejak 2000, kalau tidak salah sejak 2017 kajian membumikan Al-Quran bisa diselenggarakan hingga pada hari ini alhamdulillah sudah yang ke-23. Baik, pada kesempatan kali ini di seri yang ke-23 kita akan sama-sama mendengarkan, berdiskusi dan juga menerima pencerahan ya terkait dengan tema hari ini, reaktualisasi maqasid syariah sebagai basis pemahaman keagamaan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Ustadz Ad-Doktor Aib Saifullah LCMA. Mungkin sebelum ini saya sapa dulu Al-Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz Wildan. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, bikhair Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Sehat ya Wildan. Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah sedianya pada hari ini moderator adalah seperti biasa ya Ustadz Romli sebagai moderator tetap di KMK, kan tetapi beliau berhalangan karena paman beliau yang ada di Madura wafat. Kita doakan, kita ucapkan Al-Fatihah untuk paman beliau, mudah-mudahan husnul khotimah. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membuka kajian membumikan Al-Quran pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara KMK pada pagi menuju siang hari ini insya Allah mendapatkan berkah, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, agar tidak berpanjang-panjang kalam, saya izin untuk membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Haji Aib Saifullah LCMA, kelahiran Ciamis 15 April tahun 1975. Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 putri dan 2 putra. Beliau menyelesaikan S1-nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Fakultas Syariah di jurusan perbandingan mazhab biasa dia tahun 96 sampai 2001. Kemudian S2-nya jurusan usul fikih di Universitas Al-Azhar Kairo 2003 sampai 2010 dan menyelesaikan doktor di jurusan yang sama usul fikih tahun 2016 sampai 2021. Dan semuanya ini beasiswa. S2-nya beliau beasiswa, S3-nya juga beasiswa. Kemudian beliau ini sudah malang melintang di dunia dakwah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini di sini tercatat beliau sudah bahkan ke Yunani, kemudian ke Amerika, Australia, dan keliling dunia yang lain. Tentu kalau di Mesir kan sudah lama tinggal ya. Karya-karya beliau 3 buku terakhir ya yang sudah terbit adalah pertama Setan Pun Hafal Ayat Kursi dari penerbit Qaf Jakarta tahun 2015, kemudian ada buku Pintar Alam Gaib sama penerbit Qaf juga tahun 2019, dan yang terakhir yang terbaru ini Nasihat Ulama Salaf agar pikiran makin terang hati, agar pikiran makin terang, hati makin tenang gitu. Penerbit Qaf tahun 2019. Baik,
Agar tidak terlalu lama ini pembukaannya, mari kita sama-sama simak penjelasan beliau tentang maqasid syariah. Nanti saya izin share screen, waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Wildan dan terima kasih Bapak Ibu para asatidz dan asatidah yang hadir pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan katsira. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan seluruh pengurus para asatidz dan asatidah di OIAA cabang Indonesia dan juga di Pusat Studi Al-Quran, wabil khusus untuk seluruh para panitia di kajian membumikan Al-Quran, KMK, dan wabil khusus lagi untuk guru saya, Ustadz Kiai Romli Syarqawi, dan juga tidak lupa untuk moderator kita, Ustadz Wildan, serta hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi di antara wasilah dan sebab untuk lebih menambah ilmu kita dan lebih menambah kecintaan kita satu sama lain dan juga mudah-mudahan menambah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan dalam kesempatan kali ini Al-Faqir untuk mencoba menyampaikan sebagai bahan diskusi kita insyaallah pada kesempatan kali ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan maqasid asy-syariah atau al-maqasid asy-syar'iyyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa bahasan maqasid syariah ini merupakan bahasan yang sangat luar biasa dan belakangan ini ramai diperbincangkan dan ramai dikaji dan dibahas, terlebih setelah munculnya kitab Al-Muwafaqat karya Al-Imam Asy-Syatibi. Nah, kemudian disusul dengan munculnya kitab Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Tahir Ibn Ashur, yang seorang ulama dari Tunisia. Bahkan bukan hanya itu, kajian-kajian baik di Timur Tengah ataupun di Indonesia, menurut pengamatan Al-Faqir, ini sekarang sudah mulai marak berkaitan dengan masalah bahasan maqasid asy-syariah ini. Bahkan beberapa seminar pun yang membahas tentang tema ini juga sudah banyak dilakukan, baik di Timur Tengah ataupun di luar Timur Tengah, termasuk saya yakin juga di Indonesia. Oleh karena itu, maka ini bahasan yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yang insya Allah kita akan bahas sekilas diantaranya dalam kesempatan kali ini. Ada 8 hal barangkali seperti yang nampak di syashah, di layar, yaitu insya Allah yang akan kita bahas tentu secara ringkas dan nanti kita diskusikan bersama. Pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu maqasid syariah atau al-maqasid asy-syar'iyyah. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata maqasid syariah terdiri dari dua kata maqasid dan syariah. Dan kata maqasid juga jamak dari kata maqsad atau maqsid dari qasada yaqsidu. Kata para ulama ini min bab daraba yadribu. Ini secara bahasa disampaikan oleh Ibnu Manzur misalnya dalam kitab Lisanul Arab, juga oleh Ibnu Faris, bahwa kata maqasid atau maqsad atau al-qasd ini secara bahasa itu adalah al-am wal i'timad wa ityan syai' wa tawajuh. Itu adalah berharap atau menuju kepada sesuatu, atau barangkali istilah kita adalah bersandar atau berniat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 9 diantaranya wa 'alallahi qasdus sabil. Qasdu. Al-qasdu di sini yaitu adalah niat atau menuju atau
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-am wal i'timad wa ityan syai' wat tawajuh. Nah, ini menurut definisi secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama memang belum mendefinisikan, khususnya para ulama al-awail, ulama-ulama terdahulu, nah ini tidak mendefinisikan tentang maqasid syariah secara jelas dan gamblang. Sampai Al-Imam Asy-Syatibi yang merupakan Syekhul Maqasid atau Abul Maqasid, Syekh dalam maqasid syariah ini, dalam kitab Al-Muwafaqat pun beliau tidak menjelaskan definisi daripada apa itu maqasid syariah secara syar'an atau istilahan. Nah, hanya tentu bahasan maqasid syariah ini sudah sangat banyak sekali dalam buku-buku usul fikih. Dalam buku usul fikih, Al-Baqillani misalnya, dalam At-Taqrib wal Irsyad menyinggung, meskipun tidak mendefinisikan dan juga tidak merinci seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Al-Juwaini apalagi, beliau Masya Allah termasuk ruwad dalam bidang maqasid syariah. Guru Al-Imam Al-Ghazali. Nah, jadi nggak mendefinisikan. Jadi sampai tahun 790 Hijriah, sampai wafatnya Al-Imam Asy-Syatibi, ini maqasid syariah ini tidak didefinisikan secara gamblang sebagaimana yang lainnya. Nah, kata para ulama, kenapa sampai para ulama tidak menjelaskan definisi maqasid syariah? Padahal ini adalah tema yang sangat besar atau sangat penting, karena memang dari segi maksudnya pun sudah terpahami, sudah wadih, sudah jelas dari maknanya maqasid syariah. Jadi wadzalika liwuduhihi, nah ini kata para ulama min haitsul makna. Dari segi maknanya sudah jelas. Maqasid syariah khalas. Wadih sudah jelas. Karena itu para ulama tidak mendefinisikan. Karena memang sudah jelas maksudnya. Meskipun isyarat menuju ke arah sana, itu sudah disampaikan oleh para ulama. Hanya tentu belum memenuhi yang dimaksud dengan sebuah definisi. Misalnya saya mendapatkan dalam kitab Al-Ihkam, karya Al-Imam Al-Amidi, Saifuddin Al-Amidi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan misalnya, al-maqsudu min syar'il hukmi imma jalbu maslahatin aw daf'u madarrah aw majmu'ul amrayni bin nisbati ilal abdi. Al-maqsud min syar'il hukmi, ini maqasid syariah. Maksud ketika Allah menetapkan sebuah hukum adalah imma untuk mengambil maslahat atau menolak madarat atau dua-duanya. Nah, ini makna ke arah sananya, ke lub ataupun ke madmun dari maqasid syariahnya sudah ada. Namun tentu belum memenuhi sebuah definisi yang yang semestinya seperti sekarang. Al-Izzuddin bin Abdus Salam pun sama. Dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalih Anam misalnya juga mengisyaratkan kepada penjelasan tentang maqasid syariah. Beliau bisa mengatakan, "Wa man tatabba'a maqasid asy-syar'i fi jalbil masalih wa dar'il mafasid, hasala lahu min majmu'i dzalika i'tiqad aw irfan bi anna hadhihi al-maslahata la yajuzu ihmaluha wa anna hadhihi al-mafsadah la yajuzu qurbanuha wa in lam yakun fi ijma' wala nas wala qiyas khas fa in fuhima nafsu syar' yujibu dzalik." Nah, ini pemahaman ke arah menuju ke sana sudah sangat jelas. Oleh karena itu, para ulama usuliyin al-awail ini belum mendefinisikan. Sampai datang Al-Imam Tahir bin Ashur. Nah, Ibnu Ashur, ini Al-Imam Syekh Kabir dari Tunisia. Beliau dalam kitabnya Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah mendefinisikan apa itu maqasid syariah. Barangkali definisi yang beliau sampaikan merupakan definisi pertama dari para ulama sepengetahuan al-faqih tentang apa itu maqasid syariah dalam pengertian definisi yang memang seharusnya. Beliau mendefinisikan misalnya maqasid at-tasyri' al-'amah hiya al-ma'ani wal hikam al-malhuzah lis-syari' fi jami' ahwal tasyri' aw mu'dhamiha bihaitsu la takhtassu mulahazatuha bil qaul fi naw'in khasin min ahkam syariah. Ya, jadi kata beliau yaitu bahwa maqasid syariah khususnya yang amah, yang umum adalah makna-makna atau hikmah-hikmah yang diinginkan oleh syari dalam semua syariat yang ditetapkannya atau dalam sebagian besar syariat yang ditetapkannya. Hanya definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Tahir bin Ashur ini juga lagi-lagi definisinya belum belum ijaz, belum ringkas, ini terlalu panjang. Sampai kurang lebih dalam 4 baris definisi ketika beliau mendefinisikan maqasid at-tasyri' al-'amah. Oleh karena itu, maka datanglah misalnya seorang alim dari negeri Maroko, Al-Fasi,
Alal Al-Fasi, beliau punya kitab tentang maqasid ini, sebagai kita ketahui adalah maqasid asy-syariah al-islamiyah wa makarimuha. Beliau mendefinisikannya lebih pendek. Kata beliau, al-murad bi maqasid asy-syariah al-islamiyah al-ghayatu minha wal asrarul lati wada'aha asy-syari' inda kulli hukmin min ahkamiha. Jadi adalah tujuan dan rahasia-rahasia yang Allah tetapkan, yang syari' tetapkan dalam setiap hukum. Dalam setiap hukum. Nah, dari definisi-definisi ini, Al-Faqih melihat bahwa para ulama berbeda takbir, ya meskipun perbedaan hanya istilah saja, tapi ini juga banyak kemudian disorot oleh para ulama belakangan. Misalnya Imam Tahir bin Ashur mengatakan dengan al-ma'ani wal hikam. Sementara Al-Fasi mengatakan dengan al-ghayah wal asrar. Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama karena ada mengatakan bahwa asrar tidak, hikam tidak. Sampai akhirnya kita ambil definisi yang hemat Al-Faqih lebih lebih mewakili, yaitu yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Nah, ini beliau untuk zaman sekarang mungkin boleh dikatakan tokoh atau rujukan utama pertama dalam bidang maqasid syariah beliau. Sekarang masih ada, beliau dari Maghrib. Setelah beliau menulis disertasi yang sangat luar biasa berjudul Nazariyatul Maqasid Indal Imam Asy-Syatibi. Jadi bagi yang mempelajari maqasid harus membaca kitab ini. Karena hemat Al-Faqih semua bahasan-bahasan berkaitan dengan maqasid syariah, baik tarikhnya, baik turuk isbatnya, atau turuk kashfil maqasid asy-syari'nya atau yang lainnya, itu selalu mengacu kepada hasil kajian dan penelitian Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Dan belakangan beliau mengarang banyak kitab, alhamdulillah, berkaitan dengan maqasid syariah. Beliau yang sangat konsen, alhamdulillah istiqomah sampai sekarang khusus berkaitan dengan ini. Dalam kitab beliau bernama Nazariyatul Maqasid Inda Syatibi, beliau mendefinisikan maqasid syariah adalah al-ghayat allati wudi'at syariah li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad. Nah, ini ada tambahan li maslahatil ibad. Jadi tujuan yang ditetapkan oleh Allah dari syariat yang ditetapkan oleh Allah, ya, di mana tujuannya ini adalah untuk kemaslahatan hamba Allah, kemaslahatan kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan demikian maka maqasid syariah adalah, kalau kita gabungkan, adalah berupa tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia dari mengapa Allah menentukan hukum-hukum dalam syariat ini. Dengan maksud dan tujuan tentu semua hikmah, semua hukum yang ditetapkan tadi adalah untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini berkaitan dengan definisi. Lalu yang kedua, kenapa mengkaji maqasid syariah sangat penting? Di antara hal yang kemudian menjadi dasar, landasan kuat Al-Imam Asy-Syatibi sampai menyimpan bahasan khusus dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, sangat tebal sekali berkaitan dengan maqasid ini yang akan kita jelaskan sekarang. Nah, jadi Al-Imam Asy-Syatibi merupakan ulama yang boleh dikatakan pertama yang menyimpan bahasan maqasid syariah tersendiri. Jadi tidak dimasukkan dalam masalikul illah, tidak dimasukkan dalam bahasan misalnya al-qiyas atau maslahah, tidak. Tapi beliau membuat khusus namanya kitab al-maqasid. Kitab al-muwafaqat ini beliau susun dalam lima bagian. Pertama, beliau membahas tentang masalah pendahuluan tamhid. Kemudian yang kedua, ini bahasan kedua, beliau membahas tentang masalah hukum. Yang ketiga, nah ini bahasan ketiga tentang maqasid syariah. Yang keempat tentang adillah, dalil, dan yang kelima tentang ijtihad. Ini 5 isi daripada kitab Al-Muwafaqah. Yang ketiga tentang maqasid sungguh luar biasa. Sampai kalau kita lihat kitab Al-Muwafaqah cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut yang dalam 2 jilid itu, bahasan maqasid syariah dalam 1 jilid khusus kurang lebih 313 halaman. Dengan tulisan kecil-kecil, 313 halaman. Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan secara tuntas lugas maqasid syariah. Nah, kalau Al-Muwafaqat cetakan dari Darul Ibn Affan, dari Ibn Affan yang 6 jilid, beliau ini adanya dalam jilid kedua dan ketiga. Jadi sangat dokhmah, besar. Dan ini termasuk di antara hal yang dilakukan pertama kali dalam sejarahnya oleh seorang alim ulama, membuat khusus dalam bahasan tertentu dalam jumlah sangat luar biasa dengan susunan dan rincian yang luar biasa. Al-Imam Asy-Syatibi. Nah, apa yang mendasari di antara Al-Imam Asy-Syatibi memunculkan hal itu, atau bahkan belakangan oleh Al-Imam Tahir bin Ashur kemudian dihidupkan kembali. Bahkan beliau berencana atau mengusulkan, udah maqasid syariah jadikan ilmu mustaqil. Ilmu maqasid syariah. Terpisah dari usul fikih. Saking penting. Apa yang mendasari hal ini?
Di antaranya disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Muwafaqat atau Ibnu Asyur misalnya, karena memang pertama bahwa syariat yang Allah tentukan ini semuanya adalah untuk tujuan yang jelas, ada hikmah di baliknya, ada asrar di baliknya, ada ma'ani di baliknya, dan semuanya adalah lima salihil ibad fil ajil wal ajil ma'an. Ini ta'bir al-Imam Asy-Syatibi. Anna wad'a syara'i innama huwa lima salihil ibad fil ajil wal ajil ma'an. Bahwa Allah menetapkan syariat adalah untuk tujuan kita, kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Ini. Dan setelah dilihat kata beliau bahwa Al-Quran, bahwa semua baik akidah, semua aspek baik akidah, ibadah atau yang lainnya selalu di dalamnya disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan illatnya, dengan hikmahnya, dengan maqasidnya. Maka kata beliau bahwa semuanya adalah mu'allalah. Misalnya, jangankan itu misalnya ketika Allah berbicara tentang mengutus nabi dan rasul, Allah jelaskan ada tujuan di baliknya, ada maksud di dalamnya, ada maqasid di dalamnya. Apa? An-Nahl misalnya 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Agar apa? Menyembah Allah, menjauhi taghut. Jelas. Ya Allah mengutus para nabi dan rasul. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Agar menyembah Allah, menjauhi taghut. Ada di sana maksudnya. Ketika menjelaskan Al-Quran, ketika menjelaskan diutus Nabi Muhammad, apalagi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas maksudnya. Allah mengutus Nabi Muhammad, jelas maksudnya. Semua syariat dalam agama kita, baik dari akidah, iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya, atau dalam majal al-ibadat, atau dalam majal al-muamalat, atau bahkan dalam majal al-uqubat, atau bahkan dalam majal at-takalif, semuanya baik dalam Al-Quran atau Sunnah selalu di balik itu ada maksud dari Allah, ada maqasidnya, dan inilah yang kemudian menjadi di antara dasar Al-Imam Asy-Syatibi mengangkat bahasan khusus berkaitan ini. Al-Imam Ibnu Asyur menyarankan menjadikan ilmu mustaqil karena sangat luar biasa pentingnya. Bahkan bukan hanya ijmalian, tafsirian pun demikian. Ketika misalnya berbicara puasa, ada kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum. Ini maksudnya. Ketika salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar dan seterusnya. Jadi semua hal-hal yang aspek dalam ajaran kita, baik menyangkut ibadah, baik menyangkut muamalah atau bahkan akidah, pun di dalamnya semuanya ada maksud Allah menetapkan semua ajaran-ajaran tersebut. Ada maqasidnya, ada ilalnya, ada hikamnya, ada ma'aninya, ada asrarnya. Nah, ini bahkan saking pentingnya berkaitan dengan maqasid ini sampai Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat misalnya beliau mengatakan fa innal maqasida arwahul a'mal. Jadi maqasid syariah kata beliau adalah ruhnya amal ini. Ruhnya. Bayangkan hadirin yang berbahagia, seseorang tidak mungkin hidup tanpa ruh. Maka ruh amal yang dilakukan kita, ruh ibadah kita, ruh sehari-hari kita, kata beliau adalah apa? Maqasid itu. Maqasid itu. Nah bahkan juga ini misalnya disampaikan hal semana. Ada Syekh Ibnu Bayyah. Masya Allah, alhamdulillah beliau luar biasa. Punya kitab ini penting sekali. Alaqah maqasid syariah bi usul fiqh. Kitab muhim jiddan. Ini disampaikan kitabnya asal dari muhadarah beliau. Beliau mengatakan hal yang senada dengan Imam Syatibi. Kata beliau, wal maqasidu hiya ruhus syariah wa hikamuha wa ghayatuha wa maramiha wa maghaziha. Jadi ruhus syariah. Maqasid adalah ruhnya. Ruh. Dan ini juga disampaikan oleh Imam Al-Qarafi dalam yang lain, dalam kitab Az-Zakhirah dan yang lainnya. Hal yang semakna. Artinya bahwa bahasan tentang maqasid syariah sangat penting sekali. Bukan hanya Allah banyak menyebutnya dalam Al-Quran dan Sunnah, baik ijmalian atau tafsirian, dalam semua syariat, dalam semua aspek. Tapi juga lebih dari itu, ini berkaitan dengan hal-hal yang lainnya, termasuk dalam penetapan sebuah hukum. Tentu di samping agar kita lebih memahami secara utuh dan menyeluruh, apa sebenarnya maksud dari Allah ketika menetapkan sebuah hukum. Baik. Lalu apa di antara manfaat mempelajari ilmu ini? Al-Imam Ibnu Asyur, Tahir bin Asyur dalam Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah beliau mengatakan bahwa maqasid syariah ini adalah ilmu daqiq. Yang mana maqasid ini hanya
bisa atau hanya dapat atau hanya boleh dipelajari kasarnya demikian oleh para mujtahidin, bahisin atau misalnya al-mudaqiqina fil masalah. Hanya orang-orang yang bergelut di bidang ilmu, mufti, faqih atau kita yang mengkaji misalnya para mahasiswa misalnya, hanya itu saja. Karena kata beliau ilmu daqiq. Seorang Ibnu Ashur mengatakan bahwa maqasid syar'i nggak penting untuk orang awam, untuk masyarakat yang lain nggak penting. Nah, karena ini adalah ilmu daqiq. Nah, tentu ini pendapat dari Ibnu Ashur untuk menunjukkan betapa bahwa ilmu maqasid syariah atau maqasid syariah sesuatu yang sangat penting, ilmu yang harus diperdalam dengan sebaik mungkin karena ilmu daqiq. La yattali'u alaihi ilal bahithun atau ilal mutakhassisun. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan demikian. Namun menurut para ulama yang lain, tentu ini maqasid syariah sangat penting, bukan hanya untuk alim, untuk faqih, untuk mufti, untuk bahith, tapi juga untuk masyarakat awam. Namun dengan catatan, masyarakat awam menerima maqasid syariah ini bukan langsung melihat kepada nusus Al-Quran dan Sunnah, tapi melalui pendengaran dari para ulama, dari guru-guru, dari para mujtahidin, dari guru-guru kita, dari dokter-dokter kita, misalnya guru-guru kita di kuliah, misalnya, atau dari guru-guru yang menyampaikan. Ini maksudnya ini. Jadi diterimanya dari guru-guru, karena nusus hanya untuk mujtahidin, hanya untuk mujtahidin. Nah, di antara hal yang pentingnya untuk orang awam ini apa? Nah, ini kata para ulama adalah ma'rifatul itar al-'am syariah. Sehingga seorang muslim bisa mengetahui kandungan dari syariat secara umum, secara menyeluruh dan utuh menyeluruh. Secara utuh dan menyeluruh. Oh, jadi Allah misalnya menetapkan tidak bolehnya khamr, itu tujuannya ini. Memerintahkan untuk bersilaturahim, tujuannya ini utamanya. Ya, jadi tujuan utamanya dari dikumpulkan berapa ayat dari melalui guru-guru kita semuanya, kita jadi tahu, oh ini maksudnya. Bahkan kata para bahisin, bukan hanya itu, ketika orang awam mengetahui maksud di balik penetapan sebuah syariat atau hukum, juga itu berpengaruh dengan ziyadatul iman billah wa tarsikh al-aqidah al-islamiyah fi qalbi. Ini menambahkan keimanan. Menambahkan keimanan dan keyakinan, kemantapan dalam hati setiap muslim. Manakala berbicara tentang maqasid syariah. Makanya para bahisin, para mutakhirin senantiasa menganjurkan agar para duat pun menyampaikan maksud-maksud dari apa Allah mensyariatkan sebuah hukum, salat, zakat, sehingga ketika kita ataupun mustami' mendengar, memahami apa maksud di balik itu, mereka ketika mengamalkannya lebih mantap, akidahnya makin kuat dan tidak mudah tergoyahkan dengan syubhat yang ada belakangan dengan keraguan-keraguan sekarang. Nah, ini. Dan ini saya dapatkan disampaikan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan demikian. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Mustasfa, beliau menyinggung hal ini juga. Kata beliau, ma'rifatu ba'ithi syar'i wa maslahatul hukm istimalah lil qulub ila tuma'ninah wal qawl bil tabd wal musara ila tasdiq fa inna nufusa ila qabul ahkam al ma'qulah al jariyah ala dzauqil masalih am yalu minha ila qahri tahakkum wa miral ta'abbud. Ini kata beliau. Jadi ketika seseorang mengetahui sebuah hukum di balik itu ada kemaslahatan yang luar biasa, maka kita akan lebih iqna, lebih tunduk, lebih menyerap dan lebih enak mengamalkannya. Kenapa? Karena kita tahu maslahatnya untuk kita. Maksud Allah menetapkan salat untuk kita. Maksud Allah menetapkan perlunya berbuat baik dengan semua manusia misalnya. Maksudnya apa? Setelah mengetahui demikian, maka dalam pelaksanaannya itu akan lebih membuat kita lebih tenang, lebih rehat, lebih nyantai, lebih kuat, lebih kokoh. Dan lebih enak dilaksanakan. Ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan demikian. Nah, adapun berkaitan dengan faqih atau bahith atau mufti, oh ini sangat penting. Sangat penting. Bahkan ini al-bahithun belakangan menyarankan bahwa khusus untuk mengkaji hukum-hukum terlebih berkaitan dengan al-mustajaddat, masalah-masalah baru, ini perlu melibatkan maqasid syariah ini, qawaid maqasidiyah. Imam Syatibi Masya Allah dalam Al-Muwafaqat menyebutkan banyak sekali maqasid, qawaid maqasidiyah. Sampai ini ada risalah penting Bapak Ibu dia, jika memungkinkan di internet juga ada. Syekh Ibrahim Al-Kailani, Dr. Ibrahim Kailani dalam disertasi beliau mengangkat bahasan qawaidul maqasid 'inda Imam Asy-Syatibi. Ini dibahaskan detail kan luar biasa.
Nah, ini bisa kita terapkan dalam menetapkan sebuah hukum. Loh, kenapa demikian? Karena di antara manfaatnya dari maqasid syariah khusus berkaitan dengan masalah hukum, istinbat hukum bagi para faqih dan mufti dan bahis. Nah, ini di antaranya adalah yang kata para ulama, al-isti'anatu bi maqasid syariah fi fahmi nusus asy-syar'iyyah wa tafsirha. Nah, ini jadi dapat membantu menafsirkan, memahami nusus asy-syar'iyyah dan menafsirkannya dengan baik dan benar. Nah, dengan baik dan benar. Nah, ini ketika kita mengistinbat hukum, di antaranya menggunakan juga maqasid syariah. Kemudian di antaranya dicontohkan. Ini disampaikan juga oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in ketika Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 282, "Wastashhidu syahidaini min rijalikum." Hendaknya ada saksi, 2 orang saksi dari laki-laki kalian. 2 orang saksi laki-laki. Dalam ayat ini Allah nggak menjelaskan saksinya adil atau tidak. Allah hanya mengatakan harus ada 2 saksi, disaksikan oleh 2 saksi laki-laki. Tanpa disebutkan adil atau tidaknya dalam ayat ini. Nah, kata para ulama di antara Imam Al-Ghazali, ketika seseorang memahami nas ini menggunakan maqasid syariah, artinya bahwa dalam sebuah saksi, tentu maksud saksi itu apa? Maksud saksi adalah untuk memberikan misalnya keterangan yang benar atau menguatkan hal yang lainnya. Dan maksud ini tentu secara otomatis diperlukan orang yang apa? Yang adil, bukan yang fasik. Orang yang adil dan fasik. Nah, setelah mengetahui maksud disyariatkannya adanya saksi dalam masalah muamalah ini, maka secara otomatis kita membawa ketika mengistinbat hukum dengan maqasid syariah ini, maka kita bisa memahami nusus syar'i tadi, ayat tadi, dengan mengatakan bahwa yang dimaksud saksi tadi adalah saksi yang adil. Saksi yang adil. Sekalipun dalam ayat gak disebutkan adilain atau adlaini misalnya. Hanya saksi saja. Kenapa? Karena kita melihat membawa maqasid syariah dalamnya. Apa maksud daripada adanya saksi ini? Disyariatkan saksinya ini. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Apa maksud dibalik itu semua itu? Sehingga menghasilkan pada akhirnya bahwa sebuah orang saksi harus yang adil. Maka ketika memahami ayat tadi, sekalipun nggak disebutkan kata adil lainnya, maka ini menjadi kita bisa memahami yang dimaksud saksi tersebut adalah saksi yang adil. Dan ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyinggung hal ini, kata beliau, "Lau lam yashtarit asy-syari'u al-adalata fi syuhudi laqulna biha." Kalaupun syari' tidak menyebutkan syarat seorang saksi harus adil, kami akan mengatakan bahwa saksi itu harus adil. Kenapa? Dzalika anna qasda syari' huwa itsbatul huquq. Karena maksud syari' dengan saksi adalah untuk menetapkan hak bagi yang berhak. Wal huquq la tutsbatu bi fasiqin. Dan hak-hak ini enggak bisa ditetapkan kalau oleh orang yang fasik. Maka kalau orang fasik tidak bisa menetapkan hak, tidak sampai kepada maksud jadi pada saksi tersebut, artinya bahwa saksi harus yang adil. Ini manfaatnya. Dengan adanya maqasid syariah khususnya berkaitan dengan masalah memahami nusus baik berkaitan hukum atau dengan yang lainnya. Apa yang berikutnya, di antara hal yang penting dari adanya maqasid syariah, kita mempelajari maqasid syariah, khususnya bagi bahith dan mufti. Nah, ini sangat penting tuh di MUI atau mungkin kita juga yang di Bahsul Masail atau yang di Majlis Tarjih atau Dewan Hizbah yang lainnya dengan memakai maqasid syariah. Kata para ulama, karena maqasid syariah ini juga bisa dipakai untuk mentarjihkan ataupun mengambil pendapat yang paling kuat ketika ada dalil-dalil yang seolah bertentangan atau ketika ada pendapat-pendapat yang beragam di dalamnya. Maka dengan menggunakan maqasid syariah, kita bisa mengambil pendapat yang arjah, yang baik, yang pas, yang cocok dengan keadaan di mana kita berada. Nah, ini misalnya, ini kata para ulama. Allah berfirman tentang kafarat zihar dalam surat Al-Mujadilah. Faman lam yajid fasyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamasa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Kalau nggak puasa 2 bulan berturut-turut bagi yang melakukan zihar, maka apa gantinya? Memberikan makan 60 orang miskin.
60 orang miskin. Misalnya kita akan menerapkan atau mana kira-kira berkaitan hal ini. Lalu kita buka lihat buku fikih penjelasan para ulama. Ternyata ada perbedaan pendapat. Al-Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan bahwa bagi dia yang penting adalah bukan jumlah orang miskinnya. Yang penting memberikan makannya seukuran 60 orang miskin. Jadi Imam Abu Hanifah dalam masalah ini, kalau seandainya seseorang memberikan dari kafarah zihar ini makanan kepada satu orang miskin saja, satu orang miskin saja sebanyak 60, seukuran 60 makanan untuk 60 orang miskin, tapi diberikan kepada satu orang cukup. Itu memenuhi. Itu diperbolehkan. Silakan, gak ada masalah. Ini Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i memahami yang lain. Enggak. Imam Syafi'i hendaknya apa? Mura'ah adad al-masakin wajib. Jumlah orang miskinnya ini harus. Artinya 60, nggak boleh kurang. Jadi 60 makanan harus diberikan kepada 60 orang miskin. Tidak boleh diberikan kurang dari 60. Karena Allah mengatakan sitina miskinan, 60 miskin. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah melihat sisi yang lainnya. Nah, ketika ada perbedaan pendapat demikian, maka kita bisa melihat dengan diantaranya menggunakan qawaid maqasidiyah atau maqasid syariah, lihat keadaan misalnya di Indonesia yang lainnya, oh ternyata dalam hal ini ketika ada perbedaan hal ini yang paling arjah itu adalah apa di konteks Indonesia misalnya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Maka akhirnya diterapkan untuk 60 orang miskin sehingga banyak orang-orang miskin yang mendapatkannya daripada satu orang karena jumlah orang miskin jauh lebih banyak zaman sekarang misalnya. Nah, ini di antara kegunaannya. Nah, ini di antara fawaid daripada dirasah maqasid syariah, di antaranya saja. Baik, kemudian kita lihat tentang sejarah. Sekilas tentang sejarah maqasid syariah. Sebagaimana telah kita singgung bahwa bahasan maqasid syariah sudah ada dari dahulu kala. Bahkan kata para ulama, bahasan maqasid syariah sudah ada sejak munculnya nusus Al-Quran dan Sunnah. Sejak Al-Quran diturunkan, sejak Sunnah disampaikan, sudah ada maqasid syariah. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran banyak sekali maqasid disebutkan. Puasa la'allakum tattaqun. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Misalnya, ada qisas walakum fil qisas hayat, ya ulil albab, ada hayat dan yang lain. Nah, ini jadi bahasanya sudah ada syariat disampaikan sejak turunnya Al-Quran dan Sunnah. Hanya dalam susunan atau bahasan yang sistematis atau bahkan dibuat dengan susunan bahasan tersendiri, nah ini baru belakangan. Al-Imam para ulama khususnya Dr. Ahmad Raisuni misalnya dalam Nazaratul Maqasid, karena beliau marja dalam hal ini, beliau mencoba menyebutkan beberapa runtutan para ulama, tokoh-tokoh dalam maqasid syariah. Namun hemat Al-Faqih setelah mencoba membaca dari beberapa bahasan dan tulisan, hemat Al-Faqih dari sekian banyak yani a'la maqasid syariah, yang paling pentingnya atau min abrazihim yaitu 4 saja. Hemat Al-Faqih ada 4 saja yang abraz dalam masalah a'la maqasid syariah. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini. Ini Allahu Akbar. Ini Masya Allah. Khususnya dalam 2 kitab beliau. Al-Burhan, fi usul fiqh, dan yang kedua Al-Ghiyathi. Al-Ghiyathi. Ini kitab beliau luar biasa. Yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Juwaini ini wafat 478 Hijriah. Kemudian murid beliau Al-Imam Al-Ghazali, ini murid Al-Imam Al-Juwaini 505. Nah, di antaranya dalam kitab Al-Mustasfa. Ini luar biasa Al-Imam Al-Ghazali. Baru yang ketiga, nah ini tokohnya, ruwadnya, syekhnya, abunya, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki. Tufiya sanah 790 Hijriyah. 790 Hijriyah. Kemudian yang terakhir, ada Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur. Tufiya fi sanah 1393 Hijriyah. Ini 4 tokoh yang sangat berpengaruh dalam masalah maqasid. Namun kita perhatikan Bapak-Ibu. Dari 4 tokoh ini, 2 adalah Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Haramain Syafi'i. Al-Ghazali mazhab Syafi'i. Asy-Syatibi Maliki, taban. Muhammad Tahir bin Ashur aydan Maliki juga. Nah, bahkan bukan hanya Imam Al-Juwaini. Sebelum itu ada Imam Al-Baqillani.
Al-Baqilani aydan Syafi'iyul mazhab. Atau setelahnya ada Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Saifuddin Al-Amidi, kemudian juga Al-Imam Al-Baydawi dalam Minhajnya menyinggung masalah Ad-Daruriyat Al-Khams. Al-Imam Al-Isnawi, Syafi'i semuanya. Syafi'i semuanya. Ini luar biasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, saya ingin membantah. Belakangan muncul asumsi bahwasanya dari susunan mazhab yang agak tertutup dengan maqasid syariah adalah apa? Mazhab Syafi'i. Dibandingkan dengan mazhab yang lain. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i tidak menerima istislah, tidak menerima sadul dzara'i, tidak menerima istihsan. Nah, sementara ini adalah merupakan pintu yang selebar-lebarnya untuk merangkul maqasid syariah, untuk masuk kepada maqasid syariah. Nah, ini ada yang mengatakan demikian. Nah, tentu Al-Faqir kurang pendapat dengan demikian. Hal ini dibuktikan bahwa tokoh-tokoh maqasid syariah yang harus kita akui umumnya sebagian besarnya di mazhab Syafi'i. Bahkan sebelum muncul Al-Imam Asy-Syatibi, itu dua tokoh sebelumnya Syafi'iyul mazhab, Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali, dan tidak bisa dipungkiri di antara isi maqasid syariah yang sampaikan Al-Imam Asy-Syatibi adalah beliau terilhami atau mengambil dari maqasid syariah, nazariyat maqasid syariah dari Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali. Nggak bisa dipungkiri. Misalnya ada istilah ad-daruriyat al-khams, ada ad-daruriyat, maqasid ad-daruriyah, al-darurah, kemudian al-hajiyat. Ini istilah-istilah dari Imam Al-Juwaini. Kemudian juga al-daruriyat al-khams, Imam Al-Juwaini dan juga Imam Al-Ghazali. Ini pakai Imam Asy-Syatibi. Maqasid asy-syari, istilah yang dipakaikan oleh Imam Al-Juwaini. Maka pendapat demikian Rahmat Al-Faqih tidak benar. Jadi kalau seandainya ada yang mengkaji nanti dalam risalah misalnya tentang misalnya ishamat asy-syafi'iyah fi maqasid syariah, muhim jiddan. Yang risalah doktorah misalnya atau tesis ishamat al-madhhab asy-syafi'i fi majal maqasid syariah. Di awal dengan Imam Syafi'i misalnya. Bagus sekali. Ala kulli hal, alhamdulillah Imam Syafi'i dalamnya. Kemudian apa yang menjadi ini bahkan sebelum itu ada namanya Al-Imam Al-Qaffal Al-Kabir. Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syasi Al-Kabir. Ini beliau juga Syafi'iyul mazhab. Beliau punya kitab namanya Mahasin Asy-Syari'ah fi Furu' Asy-Syafi'iyah. Mahasin Asy-Syari'ah fi Furu' Asy-Syafi'iyah. Dan Abu Bakar Al-Qaffal ini wafat tahun 365 Hijriah. Ini artinya beliau sebelum munculnya Imam Al-Haramain. Dan Al-Qaffal Al-Kabir ini adalah Syafi'iyul mazhab. Dan kitab ini, kitab Mahasin Asy-Syari'ah, ini selalu dicetak. Cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kitabnya tebal. Ada 661 halaman. 616 halaman dari kitab ini, tebal sekali. Ini ditulis oleh Al-Qaffal Al-Kabir yang di dalam kitab itu menjelaskan hikmah-hikmah, asrar, ma'ani, maqasid dari setiap syariat. Dari setiap syariat. ده أيضا إسهامات من المذهب الشافعي في مجال مقاصد الsyariah. Yani oleh karena itu tidak benar kalau seandainya mereka mengatakan bahwa mazhab Syafi'i yang tertutup, yang jauh dari maqasid syariah. Sampai dikatakan bahwa mazhab Syafi'i dalam masalah istinbat hukum lebih dekat dengan zahiriyah. La, khalas. La, ya dari tafsiriyat lah enggak bisa kita terima demikian. Ala kulli hal. Ini demikian hal dalilnya. Lalu apa yang disampaikan atau hal yang ishamat Imam Al-Haramain? Imam Al-Haramain, hemat Al-Faqih, termasuk yang paling banyak menyebut kata maqasid dalam kitabnya Al-Burhan. Kalau kita buka Maktabah Syamilah, ambil semua majal usul fiqh, lalu ketik kata maqasid aja, maqasid. Lalu klik search. Ibhas yani. Maka yang paling banyak menyebutkan kata maqasid adalah kitab Al-Burhan fi usul fiqh oleh Imam Al-Juwaini. Beliau paling banyak. Dan maqasid yang disebutkan menunjukkan ke sana. Dan ini artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Haramain tentang maqasid sudah dahulu. Meskipun beliau tidak mendefinisikan, beliau juga tidak mensistematisirkan seperti Al-Imam Asy-Syatibi. Namun ruwad, afkar, wa nazariyat fi maqasid في المقاصد الشرعية هو الإمام الحرمين وهو الشافعي المذهب. شافعي المذهب. طيب خلاص. Bukan hanya itu. Bahkan istilah ad-darurat, al-hajat, al-haja al-'amma أيضا موجود في kitab Al-Burhan. Ini kan sering nanti muncul Imam Syatibi membagi. Maqasid adalah al-hajiyat,
ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Istilah ini sudah disebutkan oleh Imam Haramain. Artinya Al-Imam Asy-Syatibi mengambil afkar wa nazariyat fil maqasid aidan min al-mazhab min al-Imam Al-Juwaini. Min al-Imam Al-Juwaini. Min al-Imam Al-Juwaini. Baik. Yang berikutnya, bahkan istilah maqasidus syariah. Ini menurut para bahithin. Maqasidus syariah. Istilah maqasid asy-syariah itu juga sama, yang pertama kali menyebutnya maqasid asy-syariah dengan kata maqasid syariah itu Al-Imam Al-Haramain. Al-Imam Al-Haramain Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Juwaini orang yang pertama, ini menurut para bahithin. Di antaranya Dr. Al-Yubi dalam kitab maqasid al-qatub al-adillah, atau Al-Imam Dr. Ar-Raisuni aidan, atau yang lainnya juga bahithin fi maqasid syariah, bahwa yang pertama menyebut kata maqasid syariah huwa al-Imam Al-Haramain. Al-Haramain. Misalnya saya kutip, saya dapatkan alhamdulillah dalam kitab Al-Burhan, beliau mengatakan, kata beliau begini. Faman qala, ini tentang masalah takbir dengan selain Allahu Akbar dalam menurut Imam Abu Hanifah. Kata beliau, faman qala wal hal hadhihi la athara li hadha al-ikhtisas wa innama huwa amrun wifaqi faqad nada ala nafsi bil jahli bimaqasid syariah. Nassan hakada bimaqasid syariah. Al-Imam Juwaini. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah maqasid syariah dalam pengertian yang pas. Betul, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, pengarang kitab Nawadir Usul, juga punya kitab Maqasid As-Salah, tapi bukan menyebut maqasid asy-syariah. Imam Al-Juwaini, ishamat azim jiddan. Azim jiddan. Bahkan istilah-istilah yang lain, al-qulliyat, al-masali, al-amma, aidan min Imam Haramain. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, Tirmidzi, Imam Haramain juga sama. Beliau juga membahas ada hadhariyat, hajiyat, tahsiniyat, istilah dari beliau. Bahkan ad-daruriyat al-khams dengan susunannya yang terkenal, hifdzun adin, nafsul, aql, an-nasl, al-mal, aidan min Imam Al-Ghazali. Kemudian juga yang dipakai oleh Imam Al-Syatibi aidan. Kemudian qasdus syari', istilah qasdus syari', istilah mukammilat untuk daruriyat, untuk hajiyat, tahsiniyat. Ini juga istilah-istilah yang dipergunakan oleh Imam Al-Ghazali. Khususnya dalam kitabnya Al-Mustasfa. Nah, ini artinya bahwa ini tokoh yang luar biasa. Baru kemudian Al-Imam Asy-Syatibi 790 beliau muncul dengan kitabnya Al-Muwafaqah. Dan Masya Allah, beliau mensistematisir, menambahkan hal-hal yang luar biasa. Termasuk beliau menambahkan bahasan, ini yang sangat penting, yaitu turuq kashf maqasid syari'. Turuq kashf maqasid syari'. Di cara-cara bagaimana kita ingin tahu ini maksud syariat itu apa? Apa caranya? Apa metodologi, hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, ini dalam kitab Al-Muwafaqat beliau menyebutkan 4 hal. Nanti kita insya Allah kita singgung. Imam Syatibi, khalas, kita nggak berbicara Imam Syatibi luar biasa sekali. Di dalamnya dijelaskan secara detail sekali tentang masalah ini. Dan jangan lupa ketika memahami kitab Al-Muwafaqat Al-Imam Syatibi, Al-Faqir menyarankan 2 kitab penting. 2 kitab penting. Pertama, Nazariyatul Maqasid inda Imam Syatibi, Dr. Ahmad Raisuni. Yang kedua adalah Qawaidul Maqasid inda Imam Syatibi. Ini kitab karya Dr. Abdurrahman Al-Kailani di sarah beliau. Ada satu lagi kitab karya Imam Syekh Dr. Al-Ubaidi namanya Maqasidus Syariah wal Imam Asy-Syatibi. Ini 3 kitab yang harus kita pegang kalau kita ingin mengkaji lebih dalam, lebih memahami kitab Al-Muwafaqat. Nah, ini. Baru yang terakhir Al-Imam At-Tahir bin Asyur. Imam Tahir bin Asyur. Meskipun beliau mengaku sendiri, beliau mengatakan sendiri dalam muqaddimahnya bahwa maqasid yang syariah yang beliau tutulkan ini itu adalah beliau mengambil secara umum garis besar dari Al-Imam Asy-Syatibi. Dari Imam Syatibi dalam Muwafaqat dan tentu dari sebelumnya. Nah, apa yang terbaru dari Ibnu Asyur dalam hal ini? Ibnu Asyur alim kabir jiddan, Bapak. Beliau di antaranya beliau yang menggaungkan dan selalu menggaungkan perlunya kita menjadikan maqasid syariah sebagai ilmun mustaqil, munfasilun an ilmi usul fiqh. Jadi ilmu yang berdiri sendiri, yang terpisah dari usul fiqh. Dengan dalil kata beliau bahwa maqasid syariah ini qawaid-qawaidnya umumnya adalah qat'i atau mungkin semuanya qat'i dalam pemahaman beliau.
Sementara usul fikih, beliau tidak sependapat dengan Imam Al-Syatibi yang mengatakan bahwa usul fikih ini sifatnya qat'i. Kata beliau enggak, zanni. Ala kulli hal ada yang qat'i, zanni. Ala kulli hal beliau mengatakan demikian. Tapi ketika bicara maqasid syariah, ini sekarang diambil dari nusus-nusus yang banyak, dari ahadits nabawiyah yang banyak, dari qawaid-qawaid yang lainnya, maka ini qat'i sifatnya. Sehingga kalau kita beristinbat hukum mengambil dari maqasid syariah, kemungkinan besar dapat memperkecil perbedaan pendapat. Ini kata beliau dalam bukunya. Iqlal ikhtilaf al-ummah. Untuk meminimalisir perbedaan pendapat yang terjadi ketika kita menggunakan, yaitu diantara dengan kita dengan maqasid syariah. Makanya beliau selalu mengatakan demikian. Namun tentu para ulama juga, dan tentu kita bisa berdiskusi dengan al-alim al-kabir Tahir bin Ashur. Kalau seandainya maqasid syariah dipisahkan dari ilmu usul fikih, kemudian hanya maqasid syariah untuk mengistinbat sebuah hukum, agak berat. Atau bahkan mungkin boleh dikatakan tidak bisa. Karena ketika mengistinbat hukum, seperti kita ketahui, tidak hanya bisa melihat maqasidnya. Kita harus lihat dulu apakah lafadznya ini am atau khas, mutlaq atau muqayyad, atau nasikh atau mansukh. Hadhil umur la tubhas fi al-maqasid syariah, fi al-maqasid asy-syar'iyyah, wa innama tubhas fi ilmi usul fiqh. Oleh karena itu maka tidak bisa. Agak susah. Kecuali, kita setuju dengan apa yang dilakukan Imam Syatibi, khalas. Maqasid syariah fi dhim ilmi usul fiqh. Bahkan dibahas dengan lebih detail lagi. Maka alhamdulillah belakangan yang menulis tentang usul fikih kontemporer atau al-madkhal ila ilmi usul fiqh banyak yang membahaskan bahasan maqasid syariah ini. Kalau nggak salah Syekh Ali Hasbalah di antaranya. Dr. Ali Hasbalah dari Mesir. Kemudian juga yang lainnya. Dr. Wahab Zuhairi kalau tidak salah ada juga. Dr. Abdul Wahab Khalaf kalau tidak salah menyinggung juga. Alhamdulillah ini sangat penting. Jadi kalau dipisahkan tidak. Syekh Tahir bin Ashur menyarankan hal demikian. Kemudian Syekh Tahir bin Ashur ini menarik. Beliau juga termasuk dari ishamat beliau mencoba meluaskan maqasid ini. Jadi tidak hanya terpaku dengan daruriyat al-khams itu hanya misalnya din dan semua. Menambahkan ishamat fi majal mawdu'at fi maqasid asy-syariah. Misalnya kayak zaman sekarang misalnya hifdzu al-watan. Ini enggak dibahas dulu. Tapi ini sangat penting zaman sekarang. Maka perlu misalnya kita memasukkan bahwa hifdzul watan min ad-daruriyat. Min ad-daruriyat al-khams bal min ad-daruriyat al-khams. Wa kaifa an tuhfad al-din, an yuhfad ad-din, wa an yuhfad an-nafs, wa an yuhfad al-aql, wa an yuhfad an-nasab, wa an yuhfad al-mal bidun al-watan al-amin masalan. Dah صعب. Karena itu maka hifdzul watan menjadi min ad-daruriyat. Nah, ini perlu dikembangkan belakangan. Ini diilhami diantaranya oleh Ibnu Ashur. Nah, ini kemudian berikutnya tentang turuqul kasyf maqasid syari. Ini barangkali karena waktu tinggal mungkin azun 5 daqaiq baqi 5 daqaiq. Di antaranya Imam Asy-Syatibi menyampaikan 4 aspek tentang turuq al-maqasid syariah ini untuk mengetahui maqasid syariah apa. Yang pertama adalah mujarrad al-amr wan nahi al-ibtidai at-tasrihi. Ingin melihat dengan amr nahi ketika Allah mengatakan aqimus shalah, maka maksud syar'i dengan firman Allah ada amr aqimus shalah yaitu mendirikan salat. Mendirikan yang diperintahkan. Ketika misalnya mengatakan jauhi yang dilarang oleh Allah, al-muharramat misalnya, artinya Allah menginginkan kita maksudnya agar menjauhi dari yang dilarang itu. Namun dengan catatan al-ibtidai at-tasrihi. Nah, al-ibtidai maksudnya apa? Perintah tersebut adalah perintah pertama bukan yang ats-tsani. Nah, beliau contohkan di antaranya ketika Allah berfirman, "Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Dzarul bai' ini adalah bukan al-awwal tapi ats-tsani. Jadi artinya menguatkan yang pertama. Nah, ini bukan. Untuk maqasid syariah bukan yang ats-tsani tapi harus yang al-ibtidai at-tasrih. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan i'tibar ilal al-ilal tentang ilal, yaitu yang sering disebut dalam usul fikih dengan masalikul illah. Ini penting juga di dalam untuk mengetahui apa maqasid syariah atau tidak. Yang ketiga beliau tawarkan dalam turuq al-kashf fi maqasid syariah adalah i'tibar al-maqasid at-tabi'ah al-khadimah lil maqasid al-asliyah.
Jadi maqasid yang tabi'ah, yang mengikuti, tapi yang memperkuat dari maqasid asliyah. Misalnya tujuan menikah adalah at-tanasul, untuk dapat keturunan. Tapi di balik itu juga banyak yang lainnya. Misalnya banyak yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memberikan ketenangan, agar pandangan, agar segala macam. Nah, maqasid tabi'iyah ini karena khadimah lil maqasid al-asliyah, aidan hiya min maqasid syariah. Nah, ini kata beliau. Nah, kemudian suqutus syari'. Ini suqutus syari' ini juga termasuk yang beliau sampaikan. Hanya beliau tidak memasukkan istiqra'. Nah, ini istiqra'. Jadi beliau mengatakan turuq kashf an maqasid asy-syari' faqat 4 umur. Bidun dzikr al-istiqra'. Ma'an al-istiqra' amrun muhimun. Wa aidan al-Syadhibi qad dzakara al-istiqra' fi majalat katsira fi safahat mutanawwi'ah fi kitab al-muwafaqah. Panjang lebar tentang masalah istiqra'. Tapi yang uniknya ketika bicara tentang cara mengetahui maqasid syari', beliau tidak memasukkan istiqra' di dalamnya. Inilah yang kemudian juga membuat Dr. Ahmad Raisuni ketika menulis risalahnya mengatakan minal ajib. Aneh sekali. Namun beliau karena melihat Al-Imam Asy-Syatibi sangat konsen dengan masalah istiqra' ini, beliau mengatakan minal yaqin, bahwa istiqra' juga termasuk turuqil kashf min turuqil kashf an maqasid syari' hatta 'inda al-Imam Syatibi. Hatta 'inda al-Imam Asy-Syatibi, al-istiqra'. Nah, kemudian dikembangkan oleh siapa? Oleh At-Tahir bin Ashur. Kemudian aqsabul maqasid yang kita ketahui dari satu sisi daruriyah, kemudian juga tahsin hajiyat, kemudian tahsiniyah. Kemudian kita mengenal ad-daruriyat al-khams. Urutannya diperdebatkan tentu, tapi yang ma'ruf, yang masyhur, urutan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ini Masya Allah. Lagi-lagi Syafi'ul Mazhab. Khali balak ya ahbab. Khali balak. Nahnu Syafi'iyun fi Indonesia aghlabuna. Naam. Beliau mengatakan bahwa ad-daruriyat al-khams, susunan ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, al-mal, ini susunan al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Dia mengatakan wa maqsulu syar'i minal khalqi khamsah. Wa huwa an yahfadhu 'alaihim dinahum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum. Susunan demikian. Ini al-Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Kemudian ada hajiyat, kemudian ada tahsiniyat. Kemudian ini, tapi yang ketujuh ini murtakazat. Al-murtakazat as-salasah fi tatbiq al-maqasid. Tapi ini untuk istinbat hukum, khusus yang berkaitan dengan para mufti atau para yang bergelut dalam istinbat hukum. Hemat al-Faqih, ada 3 hal penting ketika kita ingin mentatbikkan maqasid syariah untuk menghukumi sebuah persoalan, khususnya persoalan mustajadat yang baru. Jadi kita harus melihat ada nama fahmul waqi'. Nama fahmul waqi'. Kemudian al-muwazanah baina maslahatil asl wa mafsad tatbiq. Ini disampaikan oleh para ulama. Atau wa mafsadatul asl wa maslahatul tatbiq. Jadi dalam kajian maqasid syariah ada hal-hal yang memang dia masyru', misalnya demikian nasnya, tapi setelah melihat tatbiknya nggak pas, nggak cocok, maka nggak dilaksanakan. Nah, ini penting dalam maqasid syariah tinjauan ini. Mungkin akan yang lain mengatakan, kamu telah meninggalkan nas Quran, kamu telah meninggalkan sunnah. Nggak demikian berhukum. Kita harus melihat juga tatbik. Maka ada istilah-istilah tadi bahwasanya misalnya maslahatul oke, asalnya dalilnya jelas, masyru'. Tapi pas tatbik ini belum memungkinkan. Nah, ini jangan diterapkan hukum tersebut. Dan ini misalnya kata para ulama sesuai dengan sabda Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasul pernah melarang naha an tuqta al-aidi fil ghazwi. Rasul melarang jangan dipotong tangan yang mencuri pada kasus peperangan. Padahal kalau kita melihat secara umumnya namanya kalau orang mencuri memenuhi persyaratan apa hukumannya? Potong tangannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jelas masyru'. Maslahat jelas di sini. Tapi dalam tatbiknya Rasul melihat belum pas ke dalam ghazw, perang. Akhirnya Rasul jangan. Tidak boleh diterapkan potong tangan ketika sedang peperangan. Nah, ini kata para ulama, fal amalul masyru' fil asli qad yunha anhu lima ya'ulu ilaihi minal mafsadati inda tatbiq.
Karena kalau saya diterapkan demikian dalam kasus peperangan, maka dikhawatirkan mereka yang akan dipotong ini malah ikut bergabung dengan musyrikin. Ini kata para ulama. Sehingga untuk ditatbikkan kurang pas, maka Rasul melarang. Nah, ini bukan berarti, ini seringkali belakangan sering muncul yang sedikit-sedikit, wah kamu meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, mengambil pendapat para ulama. Ya memang harus mengambil pendapat para ulama. Karena gak semudah itu memahamkan hal itu. Nabi Muhammad gak menerapkan potong tangan. Pada yang jelas, wasariqu faqtu aydihuma. Kenapa? Karena ada tatbiknya gak memungkinkan fil ghazwi. Bahkan ini dipakai oleh Umar bin Khattab bukan hanya potong tangan, semua yang berkaitan hudud jangan diterapkan ketika sedang peperangan. Tatbiknya nggak pas. Jadi ada hukum yang memang bisa dilakukan, tapi melihat konteksnya, wakinya nggak memungkinkan, jangan diterapkan. Ini sesuai dengan maqasid syariah. Dan ini murtakazat ats-tsalatsa fi tatbiq maqasid syariah fi istinbat al-ahkam khassatan. Da muhim jiddan. Umar bin Khattab tidak memberikan saham zakat kepada siapa? Mu'allafah qulubuhum aidan min bab tatbiq al-maqasid syariah. Ini artinya bahwa hal yang penting. Baik, terakhir mengingat waktu juga, saya ada beberapa iqtirahat yang dalam rangka mengembangkan berkaitan dengan maqasid syariah. Ada beberapa iqtirah dari Al-Faqir yang Al-Faqir ambil juga dari para ulama, khususnya al-mu'asirin. Pertama, untuk memang bahasan maqasid syariah perlu kita kembangkan, meskipun Al-Faqir lebih cenderung untuk mengatakan seperti para ulama bahwasanya tidak terpisah dengan ilmu usul fikih seperti usulan Imam Thahir bin Ashur, tapi include dalam usul fikih, tapi diperkuat dengan maqasid syariah. Karena Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat sampai menjadikan seseorang sampai kepada ijtihad atau boleh berijtihad kalau dia memenuhi dua aspek. Satu diantaranya kalau dia paham maqasid syariah. Artinya apa? Untuk sekarang, untuk mengembangkan ke arah sana, perlu kajian lebih banyak, lebih dalam tentang maqasid-maqasid. Misalnya begini, rekan bagian. Maqasid bisa fi babil usroh. Apa dalam masalah usroh, dalam masalah hudud, dalam masalah sholat. Maqasid, kumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kumpulkan hadis-hadis, sehingga menunjukkan apa maksudnya. Ini penting sekali. Sehingga nanti ini menambah khazanah kita dalam bab maqasid. Karena harus diakui bahwasanya ini perlu orang khusus. Dan alhamdulillah sudah dilakukan. Di antaranya ada yang melakukan ini seorang perempuan. Saya nggak tahu, mungkin dari Mesir. Dr. Hanan Liham. Dr. Hanan Liham, beliau mengarang kitab Maqasid Al-Quran Al-Karim. Sayang di internet nggak ada internetnya, nggak ada nggak bisa ditahmil, nggak bisa download, nggak bisa di-download, nggak ada itunya, filenya, nggak bisa. Tapi bukunya ada. Nah, ini namanya Maqasid Al-Quran Al-Karim. Beliau menjelaskan, misalnya tentang masalah hifdzul waton atau misalnya tentang usroh. Beliau sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang bicara itu sekian banyak. Sekian. Sehingga kita yang berbicara dalam maqasid syariah bisa memasukkan misalnya bahwa maksud ini dalam usroh maksudnya kepada maksud yang qat'i misalnya. Maksud kepada maksud yang ammah misalnya. Maksud kepada maksud yang daruriyat misalnya. Nah, ini setelah dikaji. Jadi maqasid Al-Qur'an ini bagus sekali. Saya juga belum memiliki, belum dapat, tapi melihat banyak disinggung. Mudah-mudahan di Darussalam mungkin ini Mesir ada. Nah, ini perlu kita miliki begini. Mungkin kita kembangkan juga yang lain. Kemudian juga perlu mengembangkan turuk isbat al-maqasid. Atau juga bahkan ini at-tawassu' fi dirasat majal daruriyat. Nanti yang saya sampaikan, kita perlu memperlebar bahasan tentang daruriyat misalnya. Yang masuk daruriyat, bukan hanya 5 aspek tadi misalnya. Dalam konteks sekarang kita perlu bicara hifdzul waton. Bahwa sangat penting sekali. Kemudian juga hifdzul watan, hubbul watan al-insaniyah مثلا كمان نفس الكلام الإنسانية يعني إيه ثاني مثلا الرحمة للحيوانات مثلا يعني كيف نظر الشارع إلى هذه الأمور. Ini juga sangat penting sekali. Kemudian juga perlunya tentang kajian-kajian risalah-risalah. Mungkin kalau di antara al-hadirin ada yang sedang mau menulis atau mencari judul untuk menulis tesis atau disertasi, barangkali Al-Faqir menyarankan tadi Ishamat al-Madhhab asy-Syafi'i fi majal al-maqasid asy-syar'iyyah, atau yang kedua ini Al-Faqir belum melihat. Kalau Imam Al-Juwaini sudah ada yang membahas Nadhariyatul Maqasid indal Imam Haramain, khalas mawjud. Al-Imam Al-Ghazali al-Fiqh al-Maqasid indal Imam Al-Ghazali mawjud aidan. Bahith maghribi qad bahasa hadha. Namun yang Al-Faqir belum mendapatkan, yaitu
نظرية المقاصد عند القفال الكبير الشافعي. عند القفال الكبير الشافعي. Nah, ini yang tadi dalam kitabnya ada. Nah, ini barangkali bisa jadikan di antara usulan barangkali. Demikian barangkali bahasan sebagai pengantar diskusi kita, yang benar dari Allah dan Rasulnya, dari yang salah dan keliru dari Al-Faqir sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan dari Dr. Aif sudah sangat komprehensif ya. Alhamdulillah, mulai dari soal istilah, kemudian istinbat ahkam, penerapannya, kemudian dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini sudah banyak pertanyaan yang ada di room chat, Ustadz. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang penanya. Tetapi sebelum itu barangkali ada satu penanya yang ingin langsung bertanya. Saya akan persilahkan terlebih dahulu. Ya, dari tadi ini ada yang minta PDF. Insya Allah akan kami bagikan PDF-nya bersamaan dengan sertifikat peserta ya. Ini ada, bentar, saya akan share ulang presensi untuk, bentar, saya akan kirim ulang link presensi. Nah, sudah di-share juga sama Mas Agus. Nanti akan di-share beserta dengan sertifikat peserta. Baik. Barangkali ada yang ingin langsung bertanya, saya akan persilakan terlebih dahulu dari salah satu yang ini. Izin moderator bertanya. Ya, silakan Mas Safdinar An-Nur. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, ini nama saya Safdinar Muhammad An-Nur. Di sini saya sangat tertarik dengan pembahasan yang dikaji atau didiskusikan oleh beliau, Dr. Asep Saifullah, pada siang hari ini. Yang ingin saya tanyakan mengenai maqasidus syariah, yaitu adalah kita tahu bahwa maqasidus syariah itu banyak sekali pakar-pakar yang mengembangkan. Salah satunya adalah Jasir Auda. Jasir Auda. Yang ingin saya tanyakan begini, apakah pemikiran yang dicetuskan atau yang dibaharui oleh Jasir Auda tentang maqasidus syariah itu apakah bisa dianggap sebagai basis pemahaman agama? Karena begini, karena antara Ibnu Asyur dan juga Jasir Auda ketika ditimbang itu maqasidus syariahnya itu berbeda. Maqasidus syariah yang diusung oleh Jasir Auda ini lebih lebih menggunakan pendekatan analisis sistem, atau maqasidus syariahnya beliau itu lebih mengkritik terhadap usul fikih tradisional seperti itu. Kemudian beliau juga mengkritik bahwa usul fikih itu terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Kemudian klasifikasi teori usul fikih ini menggiring pada logika biner dan dikotomis. Kemudian analisa usul fikih ini bersifat reduksionis dan atomistik. Kemudian analisa usul fikih ini bersifat individu atau kemaslahatan personal. Ini yang disampaikan oleh Jasir Auda ketika beliau mengusung maqasidus syariah baru, itu beliau terkesan mengkritik maqasidus syariah yang disampaikan oleh ulama-ulama seperti Ibnu Asyur dan juga yang lainnya, pakar-pakar yang lainnya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah maqasidus syariah yang diusung oleh Jasir Auda ini bisa dianggap dan juga bisa diakui sebagai basis kepahaman, karena beliau itu pemikirannya lebih terkontaminasi dari pemikiran-pemikiran barat, karena melihat dari track record beliau kan memang kuliahnya dari barat seperti itu. Itu apakah bisa dianggap dan diakui? Sekian dari saya penjelasannya, Dokter. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya, Ustadz. Iya, mangga silakan Ustadz Muhammad. Ya, tadi menyinggung Jasir Auda. Baik, silakan Mbak Leli.
Baleli dulu, silakan. Saya tampung dulu. Silakan langsung unmute saja. Atau Mbak Yuni. Ya, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Terima kasih kepada Ustadz Aib Saifullah yang sudah memberikan membuka wawasan kami lebih luas terkait dengan maqasidus syariah ini. Kami dari Aceh ini kebetulan Ustadz, saya pribadi Alhamdulillah, Masya Allah, ahlan wa sahlan. sangat tertarik dengan kajian-kajian maqasid ini. Biasanya saya kalau ada kajian maqasid itu saya suka dengerin doang Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Gini Ustadz, pertama saya ingin usul apabila mungkin ada kelas reguler yang khusus kita yang berminat untuk mengkaji kajian-kajian maqasid ini, belajar secara rutin itu Ustadz. Kita buka kitab-kitab yang memang yang Ustadz sebutkan tadi, yang banyak sebenarnya kitab-kitab dari ulama-ulama syafi'iyah yang membahas tentang maqasid. Karena di tengah masyarakat seperti yang Ustadz katakan tadi bahwa yang sering kita jumpai itu ulama-ulama syafi'iyah itu yang sangat sempit ya, membuka ruang untuk kajian-kajian maqasid. Itu pertama usul saya Ustadz. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kemudian Ustadz, yang saya mau tanyakan, ini batas-batas maqasid ini yang kita semua mungkin setuju dan ingin ya menemukan hukum-hukum dengan menggunakan metodologi maqasid ini, tapi bagaimana kita bisa menemukan teknis atau batasan-batasan? Karena kita tahu ada itu ketika orang-orang Syafi'iyah mengatakan manistahsana faqad syara'ah, nanti kita khawatir ada yang mengatakan manistaqsada faqad syara'ah. Jadi orang-orang yang suka menggunakan maqasid nanti tak khawatir dianggap sudah membuat sebuah syariat. Jadi yang saya minta itu memang tadi saya sudah dengarkan ada empat kriteria yang Ustadz sebutkan tadi, batas-batas dari penggunaan maqasid. Tapi kalau saya nggak salah itu kita pernah baca tulisannya Dr. Adib Saleh. Beliau mengatakan bahwa ada 4 cara untuk menemukan hukum. Pertama, beliau mengatakan itu nusus. Bahkan dari teks itu sendiri kita bisa menemukan hukum sebenarnya. Karena teks itu kan ada yang sifatnya mujmal ya, atau mungkin ada penafsiran yang berbeda dari satu teks. Jadi beliau katakan nusus, kemudian dari ilal, melihat ilatnya, kemudian kepada maqasid, kemudian yang terakhir beliau katakan sukutu syar'i. Sukutu syariah itu merupakan ruang bagi para mujtahid untuk menemukan hukum. Jadi saya pribadi itu sangat yakin bahwa sesungguhnya maqasidus syariah itu pun bisa kita temukan dari sisi teks, dari sisi bayani. Jadi bukan hanya dari sisi ta'lili atau dari sisi istislah saja. Saya pikir itu Ustaz yang saya ingin direspon. Itu bagaimana tanggapannya itu terutama batas-batas kita menggunakan maqasid itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni. Ya, silakan Ibu Leli, apakah masih? Kebetulan orang yang sama ini Ustaz. Oh, iya. Satu pakai laptop, satu pakai HP. Karena emak-emak ini kadang ke dapur harus pakai HP. Baik Ibu, baik. Ketinggalan ya. Mungkin terakhir Pak Muhammad Sodik, silakan. Baik, terima kasih moderator. Singkat mungkin ya, karena waktu sudah terbatas. Baik. Pertanyaan saya langsung saja, apakah maqasidus syariah ini mutlak sifatnya? Karena kalau kita melihat sejarah Nabi dan juga para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk sepanjang sejarah Islam, jiwa, nyawa, kehormatan, akal, properti, bagaimana harus dipelihara itu pada akhirnya harus dikorbankan gitu loh. Harus dikorbankan. Contoh misalkan di bulan Muharram ini ada Sayyidus Syuhada, Al-Imam Hussein, harus mengorbankan keluarganya, harus mengorbankan propertinya, nyawanya.
Apakah terus kemudian dikata tidak sesuai dengan maqasidus syariah di saat dia harus korbankan itu. Nah, saya tadi melihatnya kayaknya maqasidus syariah ini mutlak, tapi ternyata ada banyak contoh-contoh. Ya termasuk Nabi Muhammad sendiri harus perang, harus nyawa harus dikorbankan, properti, bahkan istilahnya kalau itu di dalam tanda kutip kehormatan juga harus dikorbankan. Sepertinya saya melihatnya di situ tidak mutlak, tapi tadi uraian-uraian tadi terkesan bahwasanya maqasidus syariah ini satu hal yang mutlak gitu yang saya paham. Ya, Gimana baik. Ustaz tanggapannya? Kami tangkap pertanyaannya, Pak Muhammad Sodik. Siap. Ya, cukup ya. Baik. Alhamdulillah ini sudah ada 3 penanya. Mohon maaf dari pertanyaan yang ada di room chat ini sebagian besar tidak bisa kami tampung. Ini tadi saya sekilas ada yang bertanya soal tafsir maqasidi. Mungkin ini aja ya, apa namanya, bocoran aja ke depan insya Allah KMK kalau tidak bulan depannya lagi akan membahas juga soal tafsir maqasidi begitu. Nah, kita akan fokus di 3 penanya yang tadi sudah langsung bertanya. Ustadz, ada waktu mungkin sekitar kalau di jadwal sih sampai 11.30, berarti ada 12 menit untuk menjawab 3 penanya. Pertama, ini mungkin saya remind lagi ya dari Sudah saya catat Mas, insya Allah Ustaz. Baik, Ya. silakan Ustaz. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaan sangat luar biasa dari Bapak Ibu berbahagia, para bahisin, dari Ustadz Saf Dinar, Barakallahu Fiq. Sejujurnya saya belum mengkaji lebih jauh tentang pemikiran Ustadz Jasir Audah. Beliau memang banyak sekali kitab-kitabnya, karya-karyanya, belum mengkajinya karena memang pertama, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, ini menurut pengamatan taksiri ana, pemahaman saya yang dangkal ini, beliau tidak mewakili berkaitan dengan masalah maqasid syariah. Nah, kecuali kalau kita mungkin bicara tentang pemikiran beliau untuk dikaji, tidak masalah. Tapi kalau menjadikan rujukan ketika kita bicara tentang maqasid syariah atau usul fikih, saya melihat beliau bukan di bidangnya. Jadi oleh karena itu, maka kalau kita lihat coba semua yang berbicara tentang maqasid syariah jarang yang menukil kitab-kitab beliau, karena kitab-kitab beliau boleh dikatakan belum mewakili. Adapun pemikiran beliau yang boleh dikatakan ide-ide brilian dari beliau, ya perlu kita apresiasi karena itu bagian dari sesuatu yang sangat luar biasa dan mungkin perlu kita kaji juga kalau kita ingin kaji. Namun pendapat-pendapat yang beliau sampaikan mengkritik usul fikih tradisional, dia terlalu reduksionis, dikotomi dan sebagainya, Al-Fakir berbeda dengan beliau. Al-Fakir justru melihat justru sebaliknya. Usul fikih ini kalau kita kaji Bapak Ibu bahagia dengan matang, dengan baik, luar biasa, membuka wawasan kita untuk menghargai orang lain, untuk menyayangi orang lain, menghargai perbedaan pendapat. Maka tidak ada kemudian untuk mengarah kepada kepentingan pribadi. Abadan. Bagaimana mungkin usul fikih dibuat untuk kepentingan pribadi atau golongan? Ya? Para ulama tidak demikian. Untuk kepentingan agama ini, li khidmatid din. Kita contohkan misalnya. Para ulama ketika berbicara masalah hukum selalu menyebut kata-kata misalnya, mohon maaf, istilah mura'atul khilaf. Imam Nawawi dan kitab Al-Majmu misalnya banyak sekali menyebut demikian. Memang mengusap misalnya di sini tidak harus dalam mazhab Syafi'i karena tidak termasuk wajah, tidak termasuk muka misalnya. Tapi untuk menjaga perbedaan pendapat, ada yang mengatakan wajib, maka dianjurkan untuk mencucinya juga. Para ulama selalu begitu, namanya mura'atul khilaf. Beliau tidak berpendapat dengan hukum ulama tadi, tapi mengambilnya demi untuk menjaga persatuan, menjaga kehati-hatian dan menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi kalau seandainya usul fikih enggak. Justru hemat al-faqih. Kalau ada yang bertanya demikian atau menyatakan demikian, mungkin beliau belum memahami dengan baik usul fikih. Bagaimana usul fikih udah ratusan tahun yang lalu enggak pernah terdengar kata-kata demikian dari para ulama. Justru yang adalah mengkaji.
pesan-pesan dari Imam Syatibi, dari para yang bicara dalam maqasid syariah, apa di antara pesannya? Perdalam masalah usul fikih. Khususnya dalatul alfaz misalnya. Dalatul alfaz. Tidak mungkin abadan, tidak akan mungkin. Maka ini adalah pendapat yang Hemat Al-Faqih perlu kita diskusikan ulang dengan beliau. Jadi kalau kita bicara maqasid syariah Hemat Al-Faqih, rujukannya langsung kepada tokoh-tokoh yang memang ditulis risalahnya ilmiah. Langsung kalau para imam, misalnya Imam Syatibi, Imam Juwaini, hakada, atau Madakatiri misalnya yang sekarang muncul banyak, Dr. Ahmad Raisuni, ruwadnya zaman sekarang dari Maghrib. Beliau punya kitab beliau banyak sekali, dan beliau mengisyraf risalah-risalah berkaitan maqasid dalam jumlah sangat banyak sekali. Termasuk di antara isyrafan beliau diterbitkan. Di antaranya maqasid Indal Ibnu Taimiyah, Indal Juwaini, Indal Imam Ghazali. Nah ini barangkali. Jadi itu Hemat Al-Faqih tentang Ustaz Jasir Audah. Kemudian dengan Ibu Yuni dari Aceh, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ibu yang berbahagia bahwa untuk usulan kelas, saya belum terpikir ke sana Ibu pun, mudah-mudahan Insya Allah dengan izin Allah suatu waktu atau suatu saat kalau Allah memberikan umur dan yang lain sebagainya. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana dhawabit tentang maqasid syariah, ini sudah dijelaskan. Bahkan apa yang Ibu nukil tadi dari Dr. Saleh Dib, ini Dr. Muhammad Adib Saleh, beliau punya kitab yang tadi Ibu singgung namanya Tafsirun Nusus. Tafsirun Nusus fil Fiqh Islami, kitab yang sangat bagus sekali. Apa yang beliau sampaikan tadi yaitu bahwa kita bisa melihat maqasid syariah dari nusus dan sebagainya, itu semua yang beliau sampaikan itu diambil dari Imam Asy-Syatibi. Termasuk suqutus syari'. Suqutus syari' ini termasuk di antara min turuq yang kashf maqasid asy-syari'. Ini dari Imam Asy-Syatibi. Jadi semua yang bicara tentang turuq isbat maqasid syari', Al-Faqih yakin akan kembali kepada Imam Syatibi. Karena untuk kajian ini memang beliau yang pertama memunculkan secara sistematisir. Kemudian ditambahkan dengan istiqra misalnya. Istiqra. Jadi betul bahwa kita melihat maqasid syariah ini tentu bisa juga dengan nususnya. Makanya tadi misalnya dengan al-amr wan nahi al-ibtidai at-tasrihi. Jadi misalnya ketika kita melihat dalam Al-Qur'an aqimus shalah, dirikan shalah. Maka ini kata Imam Syatibi menunjukkan kita bisa mengetahui dengan ayat perintah tadi atau larangan tadi maksud syar'i di balik itu. Dengan adanya perintah untuk melakukan sholat, berarti maksud Allah agar kita melakukan sholat. Atau dengan bahasa yang lain, ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti maksud dari syari', ini maqasid juga, agar kita melaksanakan perintah tersebut. Ketika Allah melarang, maksud syari'nya agar kita menjauhi yang dilarang tadi dan jangan mendekati. Nah, ini maksudnya. Maka setiap ada amr dan nahi, ini kan amr nahi kan zahirnya kita bisa tarik bahwa di balik itu ada maqasid syariahnya. Maka itu termasuk di antara cara mengetahui maqasid syari' dengan apa? Al-amr wan nahi yang istilah Imam Syatibi al-ibtidai at-tasrih. Tapi harus ibtidai. Bahwa perintah itu adalah perintah yang pertama bukan yang kedua. Apa contohnya? Kalau yang kedua bukan maksud syari', misalnya tadi fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau hari Jumat azan sudah berkumandang, segera pergi Jumatan, wazarul bai', tinggalkan jual beli. Ini ada dua. Segera untuk Jumatan, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli, ini perintah juga dalam bentuk kaf, larangan, dalam bentuk larangan, perintah dalam bentuk larangan. Ini bukan maqasid syariah. Bahwa kita harus meninggalkan jual beli, enggak. Berarti kita nggak boleh jual beli, enggak. Kenapa? Karena ini adalah al-amrnya bukan ibtidai, tapi as-tsani, yang kedua. Untuk menguatkan litakid alal amril awal. Amril awalnya apa? Fas'au ila dzikrillah. Ini yang utamanya. Ini maqasid syariah di sini. Makanya al-ibtidai, at-tasrihi, bukan ad-dimni. Al-ibtidai. Yang pertama. Adapun wadzarul bai', fungsinya untuk menguatkan agar kita untuk segera melakukan Jumatan. Maka ini adalah untuk menguatkan yang pertama. Maka maqasid syari'nya ada di amr pertama. Yang kedua tadi dzarul bai' itu bukan maksud syari', berarti kita harus tidak boleh jual beli, tidak. Kenapa? Karena ini untuk menguatkan amr pertama. Ini semua dapat didapatkan dari nusus zawahirnya. Jadi betul sekali bahwa maqasid syariah bisa diketahui dengan zahirnya. Di antaranya dengan maslak yang tadi, sekalipun ada yang lain yang mau istiqra', menggabungkan semua dalil, semua ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, lalu diambil, dipilih-pilih, kemudian mana yang paling pas. Pun demikian Ibu betul ada dhawabitnya. Karena belakangan kita akan muncul orang yang mohon maaf mungkin
kalau boleh saya katakan agak lebih kasar, pemikirannya agak nyeleneh, pasti dalilnya apa? Karena maqasid syariah. Selalu diangkat maqasid syariah. Kemudian yang lain maqasid syariah. Maka ini yang diwanti-wanti Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat dan oleh Imam At-Tahir bin Ashur. Jadi maqasid syariah ini jangan seperti Zahiriyah yang ta'til sama sekali. yakni ghair mu'allalah. Jangan juga yang lepas sama sekali. Istilahnya jangan ifrat, jangan yang tafrid, yang tengah-tengah. Bahkan dawabitnya jelas. Ketika menentukan sebuah maqasid, apakah ini maqasid syariah atau tidak, maka kita harus melihat penjelasan para ulama yang muktabar di bidangnya. Karena harus diakui, kata para ulama, bahwa untuk menentukan maqasid syariah, ini tiap orang berbeda. Makin jauh dalam keilmuannya, mengetahui Al-Quran dan Sunnahnya, dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka kemungkinan besar maqasid syariah yang dihasilkan, satu, benar, yang kedua, qat'i. Atau paling tidak kulliyah, bukan juz'iyah. Nah, sementara makin kurang pemahaman, maka tidak akan sampai ke sana. Karena nanti ini berimplikasi dengan apa? Dengan tarjihat. Ada tarjihnya. Jadi ketika ada maqasid misalnya, ini maqasid, ini maqasid. Bagaimana caranya? Ada kaidah-kaidahnya. Imam Asy-Syatibi dalam Muwafaqat menyebutkan bahwa dzurriyyat didahulukan daripada hajiyan. Maqasid umum didahulukan daripada maqasid yang sedikit. Maqasid kuliah didahulukan daripada yang juz'iyah. Maqasid amah didahulukan daripada yang khasah. Dan maqasid yang qat'iyah didahulukan daripada yang dhanniyah atau yang wahmiyah misalnya. Nah, ini ada aturan-aturannya. Jadi artinya bahwa dawabit maqasid tadi yang Ibu sampaikan itu sudah dibahas oleh para ulama secara detail. Sehingga tidak bisa lagi orang mengatakan, saya mengatakan, udah, nggak perlu lagi misalnya apa, nggak perlu lagi dengan warisan laki-laki 2, perempuan 1, samakan saja. Kalau maksud syariahnya begini, oh nggak bisa, ada kaidahnya, ada dawabitnya. Yang nggak boleh dilanggar ini, mohon maaf, ada akidah. Oh enggak, misalnya inti daripada ibadah haji atau yang lainnya nggak perlu misalnya di Mekah sebagai karena untuk menjaga nyawa sebagainya dilakukan di Indonesia atau di negara masing-masing. Enggak, karena ada aturannya, ada dawabitnya. Jadi gak sembarangan. Jadi gak sembarangan orang bicara qawam maqasid syariah maqasid. Dah kalam dah. Lazim na'khudh wa narji ila kalam ulama. Lianna min al-mustalahat al-munbathir istilah yang sudah al-munbathaqah yani fi kutubil usul. Sudah jelas, sudah tertata. Nah, jadi jelas sekali ada hal-hal yang demikian. Ada kaidah-kaidah atau dawabit termasuk teknisnya. Disampaikan oleh para ulama, tinggal kita gali lebih dalam, sehingga sudah sampai pemahaman kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan buhut kita atau dengan risalah kita. Terakhir dari Ustaz Muhammad Shadiq, barakallah atas pertanyaannya, apakah ini mutlak sifatnya? Maqasid syariah ini banyak meragamnya. Ada yang qat'i, ada yang zanni, ada yang kulli, ada yang juz'i, ada yang ammah, ada yang khasah. Kemudian juga ada yang daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Nah, tadi sampaikan enggak qat'i dalam pengertian karena memang ini diambil dari nusus semuanya, maka untuk banyak aspek ya sifatnya ada qat'i. Meskipun enggak semua kaidah-kaidah maqasid ya qat'i tidak. Misalnya, raful haraj, at-taysir fi takalif, ada qat'i. Khalas. Tapi dalam praktiknya nanti menurunkan dalam hukum maka akan berbeda orang-orang. Menurut saya ini adalah maqasid, ini saya enggak, itu masih. Nah, yang praktik ketika diterapkan secara tafsilian ini zanni sifatnya. Tapi secara umumnya ini qat'i. Bahwa agama ini raful haraj, agama ini ada taysir, tidak ada adamul masyaqqah, misalnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum di qat'i. Tapi dalam tanzilnya fi tatbiq yani min haitsu tafsili fa hada yani mukhtalaf dhanni, sara dhanniyan, maka akan berbeda pendapat. Nah, bagaimana kan tadi harta sebuah dikorbankan karena perang? Nah, ini nanti ada bahasannya Bapak yang bahagia. Justru itu bagian dari maqasid syariah. Nabi Muhammad meninggalkan harta, meninggalkan tanah air dari Mekah berangkat ke Madinah untuk hijrah. Ini artinya bahwa gak mementingkan harta. Nah, justru ini nanti namanya maqasid syariah. Ketika ada maqasid dengan maqasid yang lain bertentangan, maka ada kaidahnya. Termasuk yang jumhur sampaikan ada ad-daruriyat al-khams. Ada 5 aspek yang harus dijaga. Ini qat'i sifatnya. Hifdzuddin, an-nafs, al-aql, an-nasab, al-mal. Agama, menjaga nyawa, menjaga akal, kemudian menjaga keturunan atau nasal. Yang berikutnya adalah menjaga harta. Ini 5 aspek. 5 aspek. Ini penting harus. Jika satu aspek yang lainnya bertentangan, dahulukan yang pertama din, berjumhur. Din.
Meskipun saya harus mengorbankan nyawa, meskipun saya harus mengorbankan harta, dahulukan. Kenapa? Hifdzuddin nomor pertama. Fil martaba al-ula. Fil markazil awal. Yang pertama urutannya. Jadi semua, karena dalam kaidah nanti Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau seandainya hajiat atau tahsiniyat bisa menggugurkan yang ad-din ini atau yang dzurriyat ini, maka tidak berlaku. Tidak boleh. Tetap yang dzurriyat, yang din harus didahulukan. Maka oleh karena itu, mengingat berjihad ini adalah untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama. Nah, sebelum ke sini nanti Imam Syatibi dan juga sebelumnya dirancang oleh para ulama yang lain mengatakan bahwa ad-daruriyat al-khams ini dijaga dari dua aspek. Min janibil wujud dan yang kedua min janibil adam. Min janibil adam. Min janibil wujud, menjaga agama dari segi prakteknya apa? Dengan sholat, dengan belajar semuanya. Min janibil adam, dengan jihad. Setiap ada yang akan menghancurkan agama, maka jihad di dalamnya. Apa? Menjaga agama tapi menjadi bil adab. Maka ketika orang Nabi Muhammad meninggalkan tanah air, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa karena berjihad, justru ini sesuai dengan maqasid syariah. Di mana jihad dalam hal ini, atau di mana menjaga harta, menjaga badan, menjaga yang lainnya, dalam hal ini sifatnya hajiyat. Bukan lagi daruriyat jika dibanding hal ini. Karena menjaga agama dengan perang ini lebih penting. Harus didahulukan dari apapun juga. Maka kalau dia berang, lalu dia syahid, meninggal, nafsnya hilang, maka dia syahid. Kenapa syahid? Karena dia mendahulukan ad-din daripada yang lain. Kalau dia berangkat meninggalkan harta, Allah akan balas dengan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia demi al-muhafadhah ala din wa hifdz din a'la wa min al-muhafadhah min al-umur al-nafs wal aql hakadha. Ya, oleh karena itu maka ya, itulah yang yang disampaikan oleh Bapak Shadiq, justru itu adalah bagian dari tatbiq maqasid syariah. Jadi kalau dalam prakteknya Masya Allah banyak sekali tentang kaidah-kaidah bagaimana termasuk ketika mentarjih antara masalah-masalah yang tadinya dan di antara yang telah Bapak sampaikan tadi. Ini barangkali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih. Dan nampaknya Ustaz Wildan, saya mohon maaf kalau bisa langsung karena nanti saya jam 1 mau uji tesis di UIN Jakarta dan perjalanan dari rumah ke sana sekitar 40 menit atau 50 menit. Ya. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara diskusi kita kajian membumikan Al-Quran seri ke-23 sudah berakhir. Ini lewat 4 menit. Alhamdulillah. Baik, sangat padat dan sangat mencerahkan Ustadz. Alhamdulillah. Diskusi juga tadi diskusinya hidup. Alhamdulillah beberapa pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama Ustadz Dr. Aib Saifullah, mari kita tutup KMQ kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi. Insya Allah nanti di bulan depan akan ada KMQ yang seri yang ke-24 dengan narasumber-narasumber yang ahli dan pakar di bidangnya. Insya Allah ditunggu saja. Silakan Ustadz kalau mau meninggalkan. Baik, saya izin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Wildan, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fikum. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi yang tadi bertanya soal PowerPoint atau materi dari narasumber dan juga sertifikat, kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan di room chat, dan insya Allah nanti mungkin 2-3 hari ke depan ya, tidak bisa langsung karena akan ada proses desain sertifikat dan juga dan seterusnya. Insya Allah nanti akan dikirimkan via email Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi. Dari saya dan juga tim kajian membimbingkan Al-Quran, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Wildan. Ya, Mas.